Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Ramena, NIM 17531148. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen perubahan sekolah. Yang pertama, manajemen perubahan sekolah adalah proses pengelolaan sumber daya sekolah untuk membawa keadaan sekolah dari kondisi yang lama ke kondisi yang baru atau suatu kondisi yang diharapkan. Di sini manajemen perubahan sering disebut dengan manajemen transisi dan manajemen inovasi. Dikatakan manajemen transisi karena mengelola keadaan yang bersifat transisi dari kondisi yang lama menuju kondisi yang baru. Selanjutnya dikatakan manajemen inovasi karena tujuannya dari perubahan untuk ke pembaharuan dari yang lama ke yang baru. Selanjutnya, strategi mencapai perubahan ada 6 macam. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, memanipulasi. Yang ketiga, negosiasi. Yang keempat, paksaan. Yang kelima, mengembangkan. Dan yang keenam adalah pemberdayaan. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Sesuai dengan katanya, ini berarti memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat, dan adanya perubahan serta mengomunikasikan berbagai macam bentuk perubahan. Yang kedua adalah manipulasi, di mana menutup kondisi yang sesungguhnya. Misalnya memberikan suatu fakta yang menarik agar terlihat lebih dikemas dengan menarik. Sesuai dengan leopotasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan yang penting kepada kepemimpinan tentang perubahan dan mengambil keputusan yang sangat bijak. Selanjutnya adalah negosiasi, di mana membangun inisiatif perubahan dengan bersedia menyesuaikan perubahan dengan kebutuhan dan kepentingan para penolak aktif atau potensial. Yang selanjutnya adalah paksaan. Yang pertama, memberikan ancaman dan menjatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Yang kedua, biasanya kecepatan adalah esensial dan inisiator perubahan mempunyai kekuasaan yang cukup besar. Yang kelima adalah mengembangkan, di mana orang-orang di dalam sekolah harus bersama-sama mendukung adanya perubahan. Yang biasanya kepala sekolah, staf, guru-guru, dan mahasiswa dan anggota siswa. Maksudnya adalah mereka, kepala sekolah dan staf tenaga pendidik dan kependidikan melakukan pengembangan di sekolah tersebut secara bersama-sama dan bersifat mendukung. Yang selanjutnya adalah pemberdayaan, di mana kepala sekolah sesuai dengan ruang lingkup tugasnya mengelola sekolah dengan baik sesuai dengan struktur organisasi yang telah terancang. Di sini tujuan dalam melakukan manajemen perubahan sekolah ini adalah dibutuhkannya kreativitas seorang kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendahara yang cocok dalam menguasai keuangan, mengadakan pembukuan di setiap uang yang dikeluarkan, dan harus adanya tanggung jawab dari diri dalam organisasi yang dapat kita lihat di dalam ruang lingkup manajemen perubahan sekolah ini tersebut. Dan jangan lupa selipkan perundang-undangan agar siapapun yang melakukan hukuman hendaknya diberikan, yang melakukan kejahatan diberikan hukuman. Di sini yang biasa dikatakan staf-staf yang bertugas itu biasanya adalah kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini bertugas sebagai pemimpin atau mengatur situasi dan mengendalikan kegiatan kelompok, organisasi atau lembaga. Yang selanjutnya adalah kurikulum, di mana kurikulum ini adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta dalam satu periode, dan ada anggota siswa, yaitu adalah anggota-anggota yang dapat mendukung adanya perubahan sekolah tersebut. Jadi, pada konteks perubahan budaya sekolah, kunci keberhasilan terletak pada masing-masing individu dalam halnya ingin mewujudkan perubahan sekolah dari sekolah yang lama menuju sekolah yang baru dengan memahami apa itu arti perubahan dan pendapat akhir pendukung perubahan. Jadi intinya dalam manajemen perubahan ini, proses pengelolaan sumber daya sekolah untuk membawa keadaan sekolah dari kondisi yang lama ke kondisi yang baru, dan hendaknya para individu yang ada di dalam ruang lingkup sekolah itu membantu perubahan atau mendukung adanya perubahan. Itu adalah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.